Salam. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pada hari ini. Tuhan begitu baik, sangat baik dan amat baik dalam hidup kita. Kita akan lihat firman Tuhan bersama-sama pada saat pagi hari ini. Firman Allah itu luar biasa, dia menjadi satu kekuatan yang baru dalam hidup kita. Oke, mari sebelum kita akan masuk dalam firman Tuhan, saya ajak umat Tuhan, kita akan berdoa. Segala puji dan syukur limpah terima kasih Bapa di surga atas segala anugerah dan balas kasihan dan kemurahan-Mu. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua oleh kasih-Mu Tuhan. Dialah Bapa, Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami. Firman Allah yang kami akan dengar biar menjadi suatu kekuatan yang baru bagi hidup kami. Urapi kami hamba-Mu, urapi setiap telinga pendengaran kami Bapa. Biarlah Roh Kudus bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Kami siap sedia mendengar sabda firman-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan lihat firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-4 ayat 12. Puji Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ke-4 untuk menghormati firman Tuhan, kita bangkit berdiri sama. Ayat 12 kita baca bersama-sama. Firman ketiga. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia, sebab di bawah kolongan ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita baca sama-sama segala perlahan-lahan. 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Puji Tuhan, haleluya. Jadi nama Yesus adalah nama yang indah, amin. Nama Yesus adalah nama yang sangat ajaib. Nama Yesus nama yang sangat berkuasa. Itu sebab di dalam firman Tuhan di Bilangan pasal 6 di sana ayat yang ke-23 sampai terakhir dia katakan bahwa Allah memberkati saudara dan saya dan Allah melindungi kita semua. Allah menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita kasih karunia. Dan Allah menghadapkan wajahnya dan memberikan kita damai sejahtera. Dan kemudian yang terakhir dia katakan, biarlah namamu, ya, dikatakan firman Tuhan, aku ya aku, itu ada di dalam kehidupan kita sampai turun-temurun dimanapun kita berada. Karena apa? Di dalam nama Dia ada kuasa. Di dalam nama Dia ada keselamatan. Di dalam nama Yesus Kristus ada yaitu pertolongan. Jadi kita lihat bahwa betapa nama itu sangat ajaib. Nama itu tidak kita bisa akan sebut dengan segala kesia-siaan, tapi marilah kita akan yaitu hargai, kita hormati, kita sanjung nama itu agar supaya nama itu akan dapat membawa kita kepada suatu keselamatan. Jadi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita akan menggunakan nama itu dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Kalau kita menggunakan nama itu dengan iman, nama itu dengan percaya di dalam hati kita, maka saudara kasih Tuhan, nama itu akan membawa kita dalam suatu kebenaran. Nama itu akan membawa kita kepada satu keselamatan. Coba saudara baca dalam Roma pasal 10 ayat 7 mulai, ya. Puji Tuhan. Roma pasal 10 ayat 7 mulai. Ini yang Rasul Paulus saksikan kepada jemaat yang ada di Roma. Roma pasal 10 ayat 7. Iya. Firman Tuhan, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Terus. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Amen. Itulah firman iman yang kami beritakan. Terus.
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, Amen. maka kamu akan diselamatkan. Terus Karena dengan hati orang perhatikan percaya baik-baik, dan karena dengan hati orang percaya terus dan dibenarkan, akan dibenarkan. dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Puji Tuhan, sampai di situ dulu. Jadi kita melihat bahwa nama Kristus itu adalah membawa suatu hal yang hebat dan luar biasa. Jadi nama Kristus yang ditinggalkan oleh Bapa di surga di dalam kehidupan saudara dan saya itu akan dapat membenarkan. Jadi nama Kristus itu bukan hanya sekedar dapat menyelamatkan, tapi dapat membenarkan, ya. Dengan cara bagaimanakah kita dapat dibenarkan? Yaitu dengan cara kita mengaku dalam hati, ya. Jadi inilah yang beberapa hari lalu yang saya sampaikan, bahwa iman kita itu yang akan mendukung pengetahuan kita terhadap firman Tuhan. Jadi umatku binasa karena tidak berpengetahuan akan firman Allah dan kuasa Allah. Jadi firman Allah dan yaitu kuasa Allah itu harus selevel, harus bersama-sama. Kalau kita hanya mengandalkan pengetahuan tanpa ada iman, maka saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita jadi sama seperti Filipus, ya. Filipus berkata bahwa, ya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tapi Yesus berkata, so sekian lama kamu bersama-sama dengan aku, tapi engkau tidak mengenal aku. Tidak tahukah aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Amin. Jadi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, jadi kita lihat bahwa Yesus Kristus itu harus diakui, bukan hanya dalam pengetahuan, bukan hanya dalam pikiran, tapi kita harus akui di dalam hati jiwa kita. Itulah iman, ya. Di dalam kitab berapa tadi malam 9 ayat yang ke-24 itu coba baca. Markus pasal yang ke-9 ayat 24, coba baca. Markus pasal 9 ayat 24. Coba kita lihat. Inilah pengakuan dari seorang yang sepercaya tetapi di hadapan Tuhan dia tidak percaya. Sepercaya tapi tidak percaya. Coba baca. Markus pasal 9 ayat 24, firman Tuhan. Ya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Iya, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jadi di sini ada dua faktor, percaya tetapi tidak percaya. Ternyata berita itu harus disampaikan karena berita itu harus dipercayai. Nah, kita bukan cuma hanya percaya, tapi dalam bahasa Inggris, coba baca dalam bahasa Inggris, di situ bukan cuma believe, tetapi faith, iman. Tolonglah aku yang percaya ini, yang aku tidak punya iman, tambahkanlah iman saya. Itu dalam bahasa Inggris, ya. Jadi ternyata firman Tuhan itu harus kita, bukan cuma kita percaya. Maka Yesus katakan, aku tahu orang yang percaya. Karena Tuhan melihat sampai dasar hati kita. Maka itu sebab kita harus beribadah dengan segenap hati. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sebulat hatimu, dan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Jadi sudah kasih Tuhan, kita cuma bukan hanya percaya. Jadi di situ seorang bapak itu yang punya anak yang sudah mau mati, dia berkata, aku percaya, tetapi tolonglah aku yang tidak percaya ini. Haleluya. Kok lucu kan? Itu jadi kalau kita mendengar ayat ini memang agak lucu. Iya, sedang itu sama seperti iman itu dari iman menuju kepada iman. Dari iman menuju kepada iman. Orang benar disebut yaitu orang benar disebut orang benar hidup oleh iman. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, jadi iman kita itu harus disertai dengan, percaya kita itu, yang pengetahuan kita harus disertai dengan iman. Iman itu apa? Iman itu adalah pengakuan. Makanya Yesus berkata, siapa yang malu mengaku aku di hadapan manusia, aku juga akan malu mengaku di hadapan
Bapa. Nah, itu. Jadi itulah firman iman. Jadi firman iman itu adalah kata, barang siapa yang mengakui, percaya dalam hatinya, maka dia akan dibenarkan. Bang, siapa yang sudah dikasih oleh Tuhan mengakui dalam mulutnya, maka dia akan diselamatkan. Karena apa? Dengan orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Orang yang berseru kepada nama Tuhan tidak akan dipermalukan. Itu sebab betapa perlunya, betapa pentingnya nama yang berkuasa itu. Di kolong langit ini tidak ada nama yang di dalamnya kita memperoleh keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, ya. Jadi perhatikan nama dalam nama Yesus Kristus. Jadi sedang kasih Tuhan, sebab Rasul Paulus katakan, berlilah dirimu untuk berdamai dengan Allah dan bertobatlah, dan berilah dirimu untuk diselamatkan di dalam nama Yesus Kristus. Itu sebab setiap kita mau berdoa harus kita disertakan dengan nama Kristus, ya. Kalau nama Yesus banyak, ya, dalam kitab ada nama Yesus juga, iya, tapi bukan Yesus Kristus. Jadi nama Yesus itu orang Filipina banyak nama Yesus, ya. Di Timur Tengah, di Afrika sana banyak nama Yesus. Namun sudah kasih oleh Tuhan, nama Yesus yang ada dalam kitab itulah nama yang berkuasa, nama yang akan menyelamatkan, nama yang akan menolong, nama yang akan melindungi, nama yang akan menjaga kita dimanapun kita berada. Itu sebab Tuhan berkata bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan sebulat hati kita, dan segenap kekuatan kita, dan dengan segenap akal budi kita. Itulah firman Tuhan yang pada saat hari ini kiranya bisa dapat menyelamatkan saudara, biar dapat menambah iman percaya saudara. Setiap hari kita akan makin dipertajam iman percaya kita, supaya kita tidak mengalami kesesatan, kita akan mengalami kebenaran yang sempurna dari firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.